gimana kabarnya Bu Ayu? Baik, puji Tuhan, alhamdulillah nih Pak. Tadi udah selesai sama anak-anak di kelas. Sudah istirahat, sudah isi amunisi, Oh gitu. siap lagi ketemu Pak Dul. Semangat Bu Ayu ya. Ya, semangat selalu Pak. Ya, dengar-dengar Bu Ayu mau melakukan coaching Bu Ayu. Ya, betul. Kepada siapa Bu Ayu? Ya, saya akan melakukan coaching dengan Pak Jeffrey Pak nanti. Oh gitu. Ya. Baik, mungkin begini Bu Ayu, sebelum Ibu melakukan coaching, gitu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu mungkin ya. Mungkin yang pertama yang ingin saya diskusikan pada Bu Ayu yaitu tentang topik penilaian Bu Ayu. Ya. Kemudian pada coaching ini saya akan menilai Ibu sebagai coach, kemudian nanti Pak Jeffrey sebagai coaching mungkin. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Ya. Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot atau tidak kepada coaching, itu juga termasuk daripada penilaian nanti yang akan saya lakukan. Kemudian bagaimana nanti Pak Jeffrey sebagai coaching tersebut merespon dan menjawab daripada pertanyaan Bu Ayu sebagai coach. Ya. Nah kemudian jangan lupa Bu Ayu, di kelas ini ada beberapa prinsip mungkin yang harus kita lakukan ya Bu Ayu ya. Mungkin yang pertama yaitu prinsip dalam kemitraan, kemudian juga proses kreatif dan memaksimalkan mungkin potensi pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan Bu Ayu sebagai coach kepada coach Bu Ayu ya. Oh iya. Nah kemudian kompetensi apa yang akan Bu Ayu kembangkan sebagai coach kali ini? Baik, saya akan mengembangkan kompetensi present, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak dalam coaching nanti. Oh gitu. Baik, kompetensi-kompetensi yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira kompetensi apa yang mungkin lebih spesifik lagi yang Ibu lakukan nanti? Oh iya, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan nanti mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey. Kemudian saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Jeffrey, Pak Dul. Oh gitu, baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang Bu Ayu inginkan di dalam coaching kali ini? Ya, jadi nanti pada saat coaching saya berharap Pak Jeffrey bisa menemukan solusi atau langkah-langkah dalam permasalahan yang dihadapi, gitu Pak. Oh gitu. Nah baik, mungkin tadi yang kita sampaikan, yang kita bicarakan itu sebagai observasi Bu ya. Mudah-mudahan Bu Ayu nanti ketika melaksanakan coaching dengan Pak Jeffrey, mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik Bu ya. Kemudian nanti setelah Ibu melaksanakan coaching, mungkin nanti akan ada penilaian mungkin dari saya sebagai masukan atau saran nanti yang akan saya sampaikan ke Bu Ayu ya. Baik Pak, terima kasih atas kesediaannya menjadi observer bagi saya. Nanti ketemu bertiga ya Pak dengan Pak Jeffrey. Baik. Halo Pak Jeffrey, bagaimana nih kabarnya hari ini? Baik Bu Ayu, kabar saya untuk kesehatan alhamdulillah baik. Bu Ayu, apa kabar Bu Ayu juga? Saya cukup baik walaupun tadi dengan anak-anak heboh sekali di kelas. Gimana nih Pak Jeff? Padat hari ini kegiatannya? Luar biasa Bu Ayu, lumayan padat, termasuk juga agak sedikit lumayan mengganjal Bu Ayu. Makanya hari ini saya tadi menghubungi Bu Ayu, meminta waktu Bu Ayu karena ingin berdiskusi Bu Ayu. Boleh nih Pak. Ada hal apa nih yang mau kita diskusikan bersama? Banyak hal Bu ya, tapi saya konsen pada satu saja sekarang Bu ya, karena mungkin waktunya mungkin Bu Ayu juga ada kegiatan lain Bu ya, berkaitan dengan penggunaan alat terutama dalam hal ini HP yang terlalu berlebihan. Jadi membuat anak tersebut tidak konsen saat belajar di kelas. Itu masalah utama gitu.
Oke, berarti yang kita ingin bahas kali ini adalah tentang penggunaan bijak dari gadget yang mereka bawa gitu ya Pak Jepri ya. Baik deh kalau begitu. Selanjutnya nih, kapan Pak Jepri menyadari hal tersebut mulai dirasa mengganggu fokus atau konsentrasi mereka? Saat pembelajaran di kelas Ibu ya. Jadi saat itu saya sedang menerangkan di kelas seperti biasanya. Namun saya awalnya tidak berpikir macam-macam seperti sebelumnya gitu kan ya, karena HP itu juga memang tidak dilarang oleh sekolah Bu ya. Tapi lama kelamaan kok saya seperti ngomong sendiri ketika saya bertanya kepada anak, mereka tidak menjawab dengan cepat gitu. Harus saya berkali-kali memastikan atau menegaskan pertanyaan tersebut, baru mereka, oh iya Bapak bertanya ya gitu. Seolah-olah mereka hilang fokus Bu. Nah dari sana saya tahu bahwa oh anak saya ternyata tidak 100% memperhatikan gurunya mengajar atau yang sedang dibahas oleh gurunya, seperti itu Bu. Oh begitu. Adakah peraturan atau rambu-rambu yang diberikan oleh Pak Jepri ketika pembelajaran? Apakah misalkan handphonenya ditaruh dulu dalam tas atau dimatikan dulu untuk memfokuskan anak-anak? Oke, karena ini kan sebetulnya HP tidak dilarang oleh sekolah, dan memang untuk tingkatan SMK itu HP itu sudah bagian dari kompetensi yang harus mereka miliki, terutama dalam mencari informasi dan sumber belajar Bu ya. Nah, saya sebetulnya tidak tadi awalnya tidak terlalu mempermasalahkan tentang penggunaan HP seperti itu, dan pada saat itu juga tidak terlalu banyak membuat kesepakatan dalam penggunaan HP dengan siswa gitu. Yang saya inginkan adalah HP itu memang digunakan dengan baik dan bijak. Tapi dalam perjalanannya tidak seperti itu Bu, gitu. Jadi saya belum membuat kesepakatan kelas yang detail dan menyeluruh tentang penggunaan HP seperti itu. Oh gitu. Jadi saat ini belum ada kesepakatan atau rambu-rambu belajar ya Pak ya. Betul. Nah selanjutnya nih Pak Jep, berapa persen atau berapa anak yang Pak Jep melihat anak tersebut kurang fokus dan selalu melihat main handphone gitu lah ya, kayak kasarannya? Ada berapa anak nih? Saya kan di kelas mengajar 30 siswa Bu Iya, betul. Ya. Itu lebih dari 50% ya, bisa mencapai 70% Bu ya. Anak itu tidak konsen dan selalu ingin melihat HP gitu. Jadi mereka sedetik pun saja tidak melihat HP, sepertinya tidak betah ya. Nah, saya pernah bertanya ke anak, jika kamu ketinggalan uang dan ketinggalan HP, lebih milih mana? Ketinggalan uang atau ketinggalan HP? Ternyata mereka lebih memilih ketinggalan uang dibanding ketinggalan HP. Semua serempak menyatakan seperti itu Bu. Nah, jadi itulah apa yang terjadi, bahwa ternyata ketergantungan terhadap HP itu lebih besar gitu daripada mereka ketinggalan uang gitu. Lebih baik ketinggalan uang daripada ketinggalan HP. Karena mungkin masa remaja nih ya Pak, mendekati dewasa, jadi merasa informasi semuanya ada di handphone. Jadi penting banget nih membawa handphone. Tapi Pak Jep juga sadar betul bahwa di kelas harusnya tetap fokus dulu dalam pelajaran, mengikuti kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Handphonenya bisa disingkirkan dulu gitu ya Pak Jep ya. Baik, kalau begitu selanjutnya nih, langkah apa saja yang akan Pak Jepri lakukan untuk mengingatkan atau mengajak siswa-siswi fokus dan bisa menyingkirkan handphonenya atau gadgetnya sementara? Oke. Tadi di awal saya sudah mendapatkan sekilas gambaran Bu yang diingatkan lagi oleh Bu Ayu mengenai yang pertama itu tadi kesepakatan kelas. Saya akan mencoba menggunakan hal tersebut sebagai bagian dari budaya positif di sekolah atau di kelas tentang kesadaran mereka dalam penggunaan HP gitu. Tapi lagi-lagi kesadaran itu kan kembali kepada siswanya. Perlu dorongan juga dari luar selain dari internal mereka. Oke. Tadi internalnya saya akan coba ingatkan mereka untuk membuat kesepakatan bersama dalam kelas penggunaan HP. Terus yang kedua, saya ingin berkolaborasi dengan orang tua berkaitan dengan penggunaan HP baik di rumah ataupun di sekolah. Jangan sampai HP itu hanya digunakan untuk kegiatan yang sifatnya sosial media saja, atau mereka misalnya hanya untuk foto-foto saja lalu uploadnya gitu.
Lalu yang ketiga, saya ingin berkolaborasi juga dengan pihak kepolisian yang ada di lingkungan, gitu, berkaitan dengan bahayanya terlalu menggunakan HP tanpa kontrol, misalnya mengupload suatu foto atau segala macam tidak atau di share dengan sembarangan seperti itu. Dan mungkin nanti pihak yang terkait bisa jauh lebih menjelaskan tentang hal-hal seperti itu. Oh iya, iya. Ya Pak Jeb, bagus sekali tadi langkah-langkah yang Pak Jeb mau lakukan ya. Rencana aksi dari Pak Jeb membuat kesepakatan kelas. Kita harus tahu juga bagaimana dari sisi anak itu melihat pemanfaatan gadget ini. Selanjutnya kolaborasi dengan orang tua itu juga hebat Pak Jeb. Selanjutnya juga kolaborasi dengan pihak kepolisian, itu juga ide yang bagus loh Pak Jeb. Itu kita harus berkolaborasi dengan pihak luar agar anak-anak juga lebih concern dan tahu bagaimana bahaya-bahayanya. Nah, selanjutnya kapan Pak Jepri mau memulai rencana-rencana yang sudah Pak Jep susun tadi? Oke. Sebelum ke rencana, saya sedikit cerita kenapa saya mengangkat ini Bu ya, Iya. berkonsultasi dengan Ibu gitu ya. Oke. Jadi saya juga tadi sampaikan bahwa saya akan berkolaborasi dengan pihak kepolisian. Ya. Karena sekilas yang saya baca gitu ya, karena ini kan tadi efeknya kecanduan Bu ya. Ya betul. Jadi anak-anak itu tadi saya sampaikan bahwa mereka lebih suka ketinggalan uang daripada ketinggalan HP gitu. Lalu mereka itu seolah-olah tidak sanggup sedetik pun nggak megang HP gitu, seolah HP itu harus digenggaman terus gitu ya. Nggak mau banget ketinggalan informasi. Kalau misalnya itu sih nggak masalah Bu ya. Yang saya khawatirkan adalah hal-hal lain yang mereka tonton gitu. Karena ada istilah yang saya dengar disebut dengan narkolema Bu. Oh, narkolema. Apa Iya. itu Pak narkolema? Narkolema itu narkotika lewat mata. Oke. Iya. Sebelumnya kan kita cuma dengar narkoba Bu ya. Betul. Narkotika dan obat-obatan terlarang. Ternyata narkolema itu juga ada melalui mata maksudnya gitu. Nah, kenapa melalui mata? Dari mana asalnya? Yaitu dari gadget tersebut Bu. Jadi yang mereka tonton, kalau yang positif sih menjadi sebuah hal yang bagus Bu ya. Misalnya mereka mencari informasi di internet mengenai mata pelajarannya atau belajar sesuatu di tutorial di YouTube segala macam Bu ya. Nah ini yang dikhawatirkan adalah mereka mengklik atau mendapatkan sesuatu yang kebetulan hal tersebut negatif. Biasanya kan yang negatif itu tanpa kita cari pun muncul Bu ya. Tampilan-tampilan yang menarik padahal itu temannya yang negatif gitu. Dan ketika mereka sudah tahu sekali, mereka mencoba nonton lagi dan akhirnya itu menjadi kecanduan. Bahkan di sela-sela waktu ketika guru sedang merhatikan, mereka mencuri-curi waktu untuk melihat itu. Nah itu menurut saya sangat bahaya dan saya akan secepatnya melakukan kolaborasi dengan pihak kepolisian gitu. Karena ditakutkan ini terlalu kebablasan. Jadi mungkin saya akan berkoordinasi dulu kira-kira dari rekan kepolisian siapa yang ada waktu dan kapan waktunya mereka akan datang gitu. Karena saya sebagai guru mata pelajaran akan menyiapkan waktu untuk mereka kapanpun mereka siap. Tapi lagi-lagi kan ya, karena mereka juga banyak tugas para pihak polisian gitu ya, yang mungkin harus memilih waktu yang tepat gitu. Jadi secepatnya akan saya lakukan kolaborasi dengan pihak polisian. Baik Pak Jep, wah ilmu yang baru nih bagi saya. Ada narkolema, narkoba, narkotika lewat mata. Hal yang baru dan Pak Jep sudah bisa mengidentifikasi nih harus kemana nih ya nanti rencana dan arahnya. Dan terima kasih tadi sudah mau memulai bagaimana alur-alurnya. Pak Jep juga sudah memikirkan. Nah, kedepannya nih bagaimana Pak Jep akan mengukur tingkat keberhasilan dari langkah-langkah yang Pak Jep tadi lakukan? Oke, tingkat keberhasilannya saya berharap nanti ketika guru mengajar siapapun, bukan termasuk saya saja Bu ya, karena mungkin kita juga butuh kesepakatan dengan pihak sekolah. Itu bukan hanya saya saja yang melakukan itu di kelas. Kalau hanya saya saja, guru lain tidak, maka itu percuma gitu ya, kan. Betul. Jadi saya pun akan meminta kepala sekolah untuk menyampaikan hal yang sama terhadap guru lain gitu. Apakah ada yang memiliki kasus seperti saya atau tidak gitu ya. Nah, jadi tingkat keberhasilannya ketika di kelas guru mengajar gitu ya, selain ya
sedang mencari informasi atau ketika guru memperbolehkan, anak tidak mau atau anak tidak memegang atau tidak mengoperasikan gadget tersebut gitu. Harapannya seperti itu Bu. Jadi kalau tidak diminta, kalau tidak mereka mencari informasi itu dilakukan gitu. Oke, berarti Pak Jeffrey mengharapkan semua anak bisa sadar, Iya. tidak hanya di pelajaran Pak Jeffrey, tetapi mata pelajaran yang lain. Didukung juga dengan struktur sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, semua pihak yang terkait itu mendorong dan mendukung Bapak. Oke deh, baik Pak. Kalau begitu cukup sekian ya Pak coaching kita hari ini. Tapi sebelumnya nih Pak, kita mau ketemu kapan lagi nih untuk Bapak bisa membicarakan apa perkembangan kedepannya dari langkah-langkah yang tadi Pak Jeffrey sudah lakukan. Baik Bu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih Bu ya. Iya. Ibu sudah mau sabar menemani saya nih berdiskusi mengenai permasalahan yang saya hadapi, dan juga saya akhirnya punya kesimpulan bahwa yang saya lakukan nanti tadi rencana itu ternyata dikuatkan oleh Ibu bahwa itu suatu yang memang harus dilakukan atau baik untuk dilakukan untuk perkembangan anak-anak gitu ya. Tentang tadi membatasi siswa dalam penggunaan HP dan mereka sadar akan penggunaan gadget tersebut gitu Bu ya. Saya sih ketika nanti sudah berjalan terutama mengundang guru tamu tersebut, saya tidak akan lama-lama menunggu waktu itu. Secepatnya saya akan bertemu lagi dengan Ibu, dan ketika sudah dilaksanakan itu saya juga akan melaporkan bahwa yang telah saya lakukan itu membawa dampak positif bagi anak gitu. Itu Bu ya. Mungkin perkiraan saya coba perkiraan saja Bu ya. Seminggu lagi jika Ibu ada waktu kita bisa ngobrol seperti itu. Oke, baik. Jadi seminggu lagi kita bertemu untuk kembali membicarakan tentang langkah-langkah bagaimana proses dan progresnya ya Pak Jeff ya. Oke deh, kalau begitu sekali lagi terima kasih atas apa yang Pak Jeff lakukan, apa yang Pak Jeff laksanakan. Semoga kedepannya sukses Pak Jeff, semangat terus untuk program-program dan rencana aksi yang nanti mau disampaikan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di satu minggu ke depan. Ibu terima kasih dan saya selalu sukses untuk Ibu Ayu. Baik, terima kasih Pak Jeff. Semangat untuk rencana aksinya Pak. Baik Ibu. Baik Bu Ayu, tadi Bu Ayu sudah melakukan coaching dengan Pak Jeffrey Bu Ayu ya. Ya betul baik. Pak. Mungkin biasanya setelah adanya coaching itu kita mengadakan yang namanya pasca coaching Bu Ayu ya. Baik, sebelum nanti kita tutup acara coaching ini, ya ada yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ayu tentang bagaimana tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Jeffrey ya. Ya, baik. Mungkin yang pertama yang saya tanyakan kepada Bu Ayu itu apa saja yang sudah Bu Ayu lakukan terkait ketercapaian indikator di dalam pengembangan yang diinginkan oleh Bu Ayu. Ya, baik Pak, terima kasih. Pada saat tadi saya melakukan coaching dengan Pak Jeffrey, saya sudah melakukannya dengan Alur Tirta, di mana saya menanyakan tujuan utama yang ingin Pak Jeff lakukan, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh Pak Jeffrey, kemudian menanyakan rencana aksi apa yang akan Pak Jeffrey lakukan, dan selanjutnya bagaimana komitmen Pak Jeffrey. Nah, itu kan sebagai bentuk tanggung jawab ya, sebagai bentuk tanggung jawab Pak Jeffrey dalam menjalankan aksi nyatanya, rencana aksinya. Nah, selain itu juga saya memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching lebih baik. Begitu Pak. Oh gitu. Baik Bu Ayu, tadi Ibu sudah melakukan coaching dan sudah menggunakan Alur Tirta Bu Ayu ya. Kemudian proses juga alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga Bu Ayu sudah berusaha tadi untuk menggali dan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin kepada Pak Jeffrey. Gitu, sehingga Pak Jeffrey dapat menemukan solusi atau langkah-langkah di dalam permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah berjalan
sudah dijalani dengan prinsip coaching yang tadi sebelum sudah sampai ke Ya, Bayu ya. betul, Itu sudah masuk semua Bayu ya. Mm-mm. Kemudian kompetensi apa lagi mungkin yang akan dikembangkan oleh Bu Ayu setelah melakukan proses coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Bu Ayu? Ya, baik Pak. Kompetensi yang akan saya ingin kembangkan, saya ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana alur tirta ini dapat dijadikan teknik coach yang baik, terutama pada saat saya menanyakan rencana aksi kepada coach saya. Saya mau mendalami itu. Jadi memberikan pertanyaan berbobotnya bisa lebih dalam lagi sehingga rencana aksinya bisa tepat pada sasaran, Pak. Bagus tuh itu Bu Ayu. Jadi mungkin Bu Ayu ke depan akan terus mungkin mengembangkan potensi-potensi Bu Ayu nanti di dalam melaksanakan coaching Bu Ayu ya, baik dengan Pak Jepri maupun dengan siapapun. Ya, terima kasih banyak nih Pak. Baik. Saya sudah diobserv oleh Pak Dul sehingga saya bisa coaching dengan baik, dengan fokus mengembangkan kompetensi saya. Ya. Terima kasih sekali lagi Sama-sama Pak Bu Dul. Ayu, sukses selalu Bu Ayu. Ya, baik. Terima kasih. Apa kabar Pak Jeff? Baik Ibu, alhamdulillah luar biasa pada hari ini setelah di kelas ya, dengan hiruk-pikuk yang kita alami gitu ya, bertemu dengan anak-anak yang luar biasa gitu ya, yang telah memberikan semangat buat kita untuk terus mengabdi dan mendidik mereka gitu Bu ya. Ya, pokoknya intinya semangat terlalu ya Pak Iya, ya. selalu semangat Bu. Apa Baik. kabar Ibu juga? Baik juga Pak. Cukup menguras energi tadi. Hari ini saya agak full nih. Iya. Nah Pak Jeff, dengar-dengar Bapak mau melakukan coaching ya Pak ya? Betul Ibu, saya akan melakukan coaching dengan Pak Abdul Halim berkaitan dengan problem yang beliau hadapi di kelas. Oke baik Pak, sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan menjadi observer bagi coaching Bapak Pak Jepri Dan Pak kepada Dul. Pak Dul ya. Sebagai observer saya mau mengingatkan kembali Pak untuk rubrik penilaian pada saat Bapak nanti coaching. Oke, siap Ibu. Nah, yang pertama nanti apakah Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Dul sebagai coaching. Selanjutnya adalah bagaimana nanti Pak Dul sebagai coaching merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak. Nah, jangan lupa juga Bapak bisa menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, lalu proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi, ya Pak ya. Nah, sekarang nih saya mau bertanya, apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan dalam coaching nanti? Oke, yang pertama saya ingin menjadi seorang pendengar yang baik atau pesan Ibu ya. Nah, Yang kedua, saya ingin juga menjadi seorang pendengar yang aktif ketika Pak Abdul Halim menyampaikan problem yang dia miliki. Terus selanjutnya juga saya ingin memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Abdul sehingga Pak Abdul dapat menemukan solusinya sendiri. Nah, jadi tanpa kita memberikan solusi, Pak Abdul punya gambaran tentang apa yang harus dilakukannya. Seperti itu. baik, bagus tuh Pak tadi. Tetapi ini apa kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dari kompetensi yang tadi? Oke. Saya ingin mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Abdul dengan kesadaran penuh. Seperti itu. Oke, bagus Pak. Lalu selanjutnya, apa indikator yang ingin Bapak capai dalam proses coaching nanti? Oke. Saya sih berharap Ibu ya, pada saat pelaksanaan coaching ini, coaching mendapatkan solusi yang dia gali dalam diri sendiri, gitu, menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang coach hadapi atau Pak Dul hadapi, menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahannya, sehingga permasalahan teratasi dengan baik.
Oke, baik Pak. Demikian proses praobservasi kita ya Pak ya. Saya tadi sudah mengingatkan tentang rubrik penilaian, lalu menanyakan beberapa hal. Silakan Bapak bisa melanjutkan proses coachingnya bersama Pak Dul Halim. Siap Ibu, terima kasih. Mohon nanti diperhatikan apa yang nanti saya diskusikan dengan Pak Dul. Oke, baik Pak, silakan. Pak Dul, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang juga Pak Jeffrey, alhamdulillah baik. Gimana Pak Jeffrey, baik juga? Alhamdulillah baik. Oh ya Pak Dul, Ya. tadi Pak Dul menghubungi saya ada apa ya? Ya betul Pak Jeffrey, sebetulnya ada yang ingin kita diskusikan nih. Oke. Kita pengen ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan obrolan kita ada manfaatnya gitu. Oh ya baik Pak Dul. Ada beberapa memang permasalahan yang ingin saya sampaikan gitu. Mudah-mudahan ada solusi dari obrolan kita ini dari permasalahan yang akan nanti saya sampaikan Pak Jeffrey. Oke Pak Dul, permasalahan apa sih yang terjadi Pak Dul? Ya, begini Pak Jeffrey. Di sekolahan saya memang sudah dari tahun 2017 itu kita sudah melaksanakan yang namanya kegiatan keagamaan di masjid. Oke. Adalah saya bekerja sama dengan pihak masjid itu di dalam program keagamaan yang saya buat dengan rekan-rekan sesama guru agama. Oke, baik. Nah, selama ini yang saya lakukan ketika kegiatan keagamaan tersebut, jadi kan kegiatannya itu 7 kurang 15. Oke. Jadi sebelum jam 6.45. 45. Betul. Jadi sebelum mereka melakukan mulai pembelajaran di dalam kelas itu kita sholat duha bersama-sama di masjid. Nah, ketika di bel itu jam 6.45, harusnya kan jam 7 itu sudah masuk semua, sudah kumpul semua gitu. Tapi ternyata ada yang memang yang saya hadapi di sini beberapa siswa ketika di bel itu bahkan sudah kami sampaikan melalui pengeras suara kepada siswa-siswi itu yang masih berada di dalam kelas diharapkan segera menuju ke masjid. Tapi ada saja Pak Jeffrey yang kadang-kadang ada yang ngumpet di kolong meja gitu, kadang-kadang juga ngumpet di belakang gitu. Wah, itu kebanyakan laki-laki yang seperti itu. Ada juga yang perempuan, kan memang kalau yang perempuan itu kita tidak menganjurkan, bahkan tidak harus ke masjid. Oke, Itu mereka masuk ke ruang keputrian untuk diberikan pengarahan dan zona keputrian atau kewanitaan. Baik, baik. Keputrian juga, putri khususnya siswi itu juga ada yang memang entah kenapa dia itu padahal dia tidak haid, tidak menstruasi, tapi ngakuin haid. Itu bahkan kadang-kadang di ruang apa namanya keputrian itu kok segitu banyaknya, apa benar ini kan begitu. Nah itu kadang-kadang ada yang dia nggak haid tapi ngaku haid karena dia mungkin malas ke masjid gitu. Oke, baik Pak Dul. Setelah mendengarkan cerita Pak Dul luar biasa ya. Ternyata budaya positif di sekolahan Pak Dul itu menerapkan budaya positif sholat duha ya, yang dilaksanakan 0 jam ya, sebelum jam pelajaran sudah dilakukan Pak Dul ya. Tadi yang disampaikan Pak Dul berbagai problem, bukan hanya dari siswa putra tapi putri juga ada, yang biasanya putri itu terkesan lebih penurut ya, tapi nyatanya sama aja ya. Saja yang begitu. Baik Pak Dul, pada kesempatan diskusi kali ini sebetulnya apa yang diinginkan dihasilkan Pak Dul dari pertemuan ini? Ya, jadi dengan adanya kita bertukar pandangan, kita berdiskusi, jadi ada ke depan mudah-mudahan ada solusi bagi saya mungkin ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, Pak Dul kan tadi menyampaikan bahwa ada anak putri yang sampai ngumpet di kolong meja, di kolong meja, lalu putri pura-pura mengatakan bahwa saya sedang dapat gitu kan ya. Nggak mungkin kan ya sama Pak Dul ini berikan aja gitu. Oke Pak Dul, Pak Dul tahu dari masalah ini apa namanya ketika Pak Dul kan membimbing yang putra ya, untuk ke masjid itu. Kalau yang putri kan udah lagi gitu ya, mendapatkan pengaduan mungkin dari guru yang keputrian gitu ya.
kapan sih Pak Dul mendapatkan informasi masalah ini dan terjadinya sudah berapa lama kegiatan ini? Nah, sebetulnya dari tahun 2017 pun ini memang sudah terjadi Pak ya. Dan lebih-lebih kesininya ini saya lihat kok semakin menjadi begitu anak-anak itu. Gitu. Jadi ya sampai saat ini masih seperti itu Pak Jepri. Oh baik Pak Dul. Jadi lumayan berjalan lama, tapi semakin lama kok semakin banyak yang mengikuti hal tersebut ya. Betul. Harusnya makin lebih baik, kok ini makin banyak. Artinya terjadi penurunan budaya positif ya. Terutama tadi masalah budaya positif tentang sholat duha Pak Dul ya. Oke Pak Dul, rencana aksi Pak Dul yang akan Pak Dul lakukan gitu ya, agar anak-anak ini tidak lagi seperti yang tadi Pak Dul gambarkan, dan sebetulnya berapa sih persentase anak yang tidak mau ikut kegiatan tersebut Pak Dul? Ya. Nah, jadi yang ingin saya lakukan ke depan, saya memiliki rencana-rencana yang memang sudah saya catat gitu untuk yang saya lakukan ke depannya. Mungkin yang pertama yang sudah saya catat dalam pikiran saya itu akan berkolaborasi baik dengan wali kelas maupun dengan kalau di SMP mungkin ya, di SMP itu ada yang namanya BP, bimbingan penyuluhan atau BK gitu. Kebetulan di BK kami juga ada yang perempuan, ada yang ibu, ada yang bapak-bapak. Oh baik. Gitu. Jadi saya berkolaborasi nantinya baik dengan wali kelas. Nanti wali kelas yang akan menyisir tiap-tiap kelasnya masing-masing. Ya itu dikhawatirkan ada yang ngumpet di kolom meja dan lain sebagainya gitu. Baik Pak Dul. Kemudian untuk yang mungkin yang wanita khususnya kan ada BK ibu nih. Iya. Jadi mereka yang akan mungkin langsung diperiksa mungkin gitu. Untuk teknis pemeriksaannya nanti saya serahkan kepada mungkin ke ibu. Baik. Oke, kembali lagi ke tadi pertanyaan sebelumnya Pak Dul, berapa persen sih sebetulnya dari jumlah siswa yang ada sekarang itu yang tidak mau mengikuti program budaya positif tersebut dalam suatu Pak? Dalam setiap kegiatannya kira-kira Pak Dul ada berapa orang gitu, atau Ya. persentasinya saja Pak Dul? Sebetulnya sih memang nggak terlalu banyak, tapi bagi saya sih ini terlalu mengganggu pikiran saya juga. Gitu. Ya 15% mah ada. Oke, lumayan banyak Lumayan, Pak Dul, lumayan banyak, Iya, ya. benar 15%. Padahal ini adalah sebuah program yang sangat baik Pak Dul ya, yang Betul, yang dilakukan oleh sekolah, meskipun ini sekolah sebetulnya sifatnya bukan keagamaan ya. Tapi memang dalam kegiatannya setiap yang beragama harus mengikuti kegiatan agamanya dengan baik. Ya. Yang tadi yang muslim mengadakan sholat duha gitu, yang non muslim mungkin punya kegiatan yang lain Pak Dul ya. Ya. Itu luar biasa menurut saya, sekolah ini menerapkan budaya positif tersebut Pak Dul. Nah, tadi Pak Dul akan melaksanakan kolaborasi ya? Iya. Ya, baik dengan orang tua, dengan PP dan sebagainya Pak Dul. Oke Pak Dul, harapan Pak Dul ketika Pak Dul sudah kolaborasi dengan tadi pihak terkait, BP, terus dari orang tua, inginnya ke depan dari yang 15% ini bisa berkurang jadi berapa Pak Dul? Ya. Nah, sebetulnya yang tadi saya sampaikan 15% itu, jadi dari seluruh jumlah siswa itu dicampur dengan yang memang benar-benar haid, benar-benar ini kan gitu campur. Iya, betul. Ketika di masjid kok ini kadang-kadang 15%-nya hampir nggak 15% nggak ada gitu. Iya. Gitu. Ternyata di situ ada yang memang haid, ada yang benar-benar namun kita di sini ada yang non muslim ya, ada yang non muslim itu kita dibimbing oleh guru yang non muslim juga, ada kegiatan keagamaannya juga Pak Jeffrey. Gitu, jadi ya kadang-kadang 15% itu digabung, tapi itu di antara 100%-nya ada yang memang menyeleweng daripada aturan gitu. Nah ke depan saya yang saya harapkan walaupun memang tidak harus langsung 100% teratasi, paling tidak kita mengurangi lah. Harapan saya seperti itu gitu. Mereka memiliki kesadaran sendiri gitu, seperti apa pentingnya sholat duha, apa hikmah sholat duha gitu, sehingga mereka bisa dengan sadar sendiri mereka akan mengikuti daripada kegiatan keagamaan ini. Wah, luar biasa Pak Dul ya. Pak Dul juga akan menyampaikan kepada siswa tentang arti pentingnya dalam kegiatan tersebut Pak ya, hikmah sholat duha, lalu apa sih yang kita dapatkan dari kegiatan ini gitu ya, sehingga anak-anak ini menjadi sebuah kebiasaan baik ya, terutama bagi yang muslim Pak Dul ya.
Oke, baik Pak Dul. Tadi kolaborasi yang akan Pak Dul lakukan itu kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan ya dengan pihak-pihak tersebut? Ya, insya Allah mungkin karena ini kita baru masuk ajaran baru, Oke, mereka pun khususnya kelas 7 baru selesai PLS. Mungkin minggu yang akan datang, insya Allah akan mulai kita akan merencanakan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan saat ini. baik Pak Dul, ketika kolaborasi dengan BP segala macam, apa namanya yang lain-lain, bagaimana dengan dukungan dari pihak pimpinan Pak Dul dengan hal tersebut? Baik, kalau pimpinan alhamdulillah selalu memberikan motivasi, dukungan, gitu. Juga dari pihak wakil kepala sekolah juga, kemudian dari pihak BP pun sama mendukung program yang sudah saya lakukan selama ini. Gitu. Bahkan kami memang selalu bekerja sama dengan pihak kepala sekolah, gitu, dengan pihak wakil kepala sekolah. Namun ya gitulah, masih ada hambatan-hambatan yang memang perlu terus kita kaji, terus kita follow up kembali. Oke, baik Pak Dul. Iya, tadi yang Pak Dul sampaikan secara gambaran memang ini adalah dari apa namanya, ketidakpatuhan atau kenakalan remaja ya, Iya. yang tidak mau mengikuti kegiatan budaya positif yang ada di sini gitu. Sebetulnya bukan tidak mau, tapi belum tersadarkan saja mungkin Pak Dul ya. Itu yang lebih penting ya. Tadi Pak Dul juga sudah mendapatkan solusi-solusi yang Pak Dul sampaikan. Pak Dul juga tadi menyampaikan akan kolaborasi dan sebagainya. Lalu dukungan dari kepala sekolah juga luar biasa, sangat mendukung tentang kegiatan-kegiatan budaya positif di sekolah Pak Dul ya. Nah Pak Dul, setelah melakukan kolaborasi nanti mudah-mudahan sih hasilnya sesuai yang diharapkan Pak Dul ya. Amin, amin, amin. Akan berkurang jauh daripada yang sekarang tadi 15% siswa tidak mau mengikuti budaya positif sholat duha. Setelah melakukan kolaborasi Pak Dul, mudah-mudahan hasil positif itu ya. Kapan Pak Dul kita bisa bertemu lagi untuk mendapatkan gambaran tentang hasil dari kolaborasi tersebut? Ya, baik. Karena rencana saya yang saya sampaikan itu mungkin akan saya laksanakan di minggu besok. Oke, baik. Jadi minggu berikutnya mungkin nanti saya akan menghubungi Pak Jeffrey ketika memang saya sudah menemukan apa namanya perubahan-perubahan, ataukah memang masih sama seperti ini, nanti akan kita hubungi kembali Pak Jeffrey untuk diskusi kembali. Oke, baik Pak Dul. Luar biasa Pak Dul ya, yang Pak Dul akan lakukan gitu ya. Sama-sama kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik Pak Dul ya. Harapan Pak Dul bisa tercapai, dan ini pun akan menjadi sebuah pembelajaran juga bagi saya Pak Dul. Ternyata rekan saya melaksanakan hal tersebut dan hasilnya bisa terlihat nanti pada saat minggu depan Pak Dul ya. Baik Pak Dul, sepertinya kegiatan diskusi kita karena Pak Dul sudah menemukan solusi dan sangat bagus solusinya Pak Dul ya. Kita cukupkan saja Pak Dul ya. Baik, terima kasih banyak ini Pak Jeffrey nih. Kang sudah meluangkan waktunya gitu, jauh-jauh datang ke sini. Sama-sama. Udah ngerepotin Pak Jeffrey ini. Ya, Ya, kemudian terima kasih juga sudah banyak masukan-masukan buat saya gitu. Mudah-mudahan ini ke depan kita bisa bersilaturahmi kembali Pak Jeffrey. Baik Pak Dul, siap Pak Dul, ketika ada sesuatu yang bisa diskusikan, saya akan siap selalu mendengarkan gitu ya Pak Dul ya. Jangan sungkan-sungkan menghubungi saya selama saya ada waktu, kita sama-sama berbagi saja Pak Dul ya. Terutama saya pun sebetulnya ingin berbagi penakit baik dari Pak Dul ke saya atau dari saya ke Pak Dul gitu. Iya. Baik Pak Dul, sampai ketemu lagi minggu depan dengan hasil yang Pak Dul nanti akan sampaikan berkaitan kolaborasi tersebut. Iya. Saya ucapkan terima kasih Pak Dul ya. Pak Dul Sama-sama. mau bercerita pada saya ya. Terima kasih juga Pak Jeffrey. Ya, sukses selalu Pak Dul. Ya, sehat selalu Pak Jeffrey. Ya. Ya. Halo Pak Jeff, gimana nih tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Dul? Bagaimana perasaannya? Luar biasa Bu, setelah saya mendengarkan apa yang tadi Pak Dul ceritakan, saya juga merasa bahwa itu pun pernah terjadi pada saya gitu Bu ya. Dan apa yang Pak Dul ceritakan juga luar biasa, Pak Dul juga bisa menemukan solusi. Iya. Baik. Nah Pak, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Dul. Sebelum menutup, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan nih Pak, seputar yang tadi Bapak sudah lakukan ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan terkait ketercapaian indikator
dalam pengembangan yang tadi ingin Bapak lakukan atau Bapak kembangkan? Oke, baik. Di coaching kali ini saya sudah melakukan yang disebut dengan alur tirta, Bu. Nah, Ya. jadi alur tirta yang tadi yang sudah ada itu tujuan utama, terus identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab sudah saya lakukan dengan menanyakan semuanya itu. Selain itu juga saya memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang baik dan benar. Seperti itu. Baik Pak, Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, kemudian prosesnya juga berjalan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Ya. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali informasi, memberikan pertanyaan yang berbobot, menggali informasi agar Pak Dul bisa menemukan langkah-langkah dan solusi-solusi yang tepat dari permasalahannya. Nah, tadi juga Bapak sudah memberikan coaching dengan menggunakan prinsip-prinsip yang tepat, gitu ya, Pak. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan nih setelah melakukan proses coaching bersama Pak Dul tadi? Saya merasa bahwa ketika saya melakukan coaching, meskipun tadi alur cerita sudah dilaksanakan, tapi karena belum terbiasa, Bu ya, Ya. mungkin ada sesuatu yang tadi masih janggal gitu ya. Nah, jadi masih kurang lah, Bu ya, terutama dalam hal menggali. Mungkin Pak Dul juga merasa bahwa belum sempurna apa yang tadi ingin didapatkan gitu, atau Pak Dul inginnya sih lebih dari itu mungkin. Namun kedepannya saya berharap saya bisa jauh lebih baik dari hari ini ketika ada teman atau rekan kerja yang ingin berdiskusi dengan saya dan ingin digali ketika ada permasalahan yang dia hadapi gitu. Jadi saya ingin ketika nanti saya coaching, saya bisa menerapkan alur tirta lebih lengkap, lebih baik lagi dibandingkan saat ini. Oke, baik Pak. Dari alur tirta yang tadi, berarti kompetensi mana yang ingin Bapak gali dan dalami lagi? Tadi kan ada tujuan utama, mengidentifikasi masalah, menanyakan tentang rencana aksi, dan bagaimana menggali tanggung jawab dari coaching. Yang mana Pak langkah-langkah yang mau didalami lagi? Nah, yang paling penting menurut saya adalah rencana aksi. Oke. Oke, jadi dalam menggali rencana aksi inilah butuh kelulusan kita, sehingga yang mendapatkan yang sedang mengalami problem atau masalah tersebut ternyata bisa mendapatkan solusi gitu. Jadi kita bisa menggali seluas-luasnya gitu, sehingga beliau juga bisa terbuka dengan masalah yang dihadapi dan menemukan solusinya dengan Oke. baik. Bagus Pak kalau begitu. Baiklah, sampai di sini dulu Pak diskusi kita kali ini. Semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi sesuai tadi kompetensi yang ingin Bapak capai ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Ayu telah mengobserver kegiatan saya dengan Pak Dul. Untuk itu saya ucapkan terima kasih juga kepada Bu Ayu. Ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu, Bu Ayu. Salam sehat. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ya, tetap semangat Pak Jeff. Semangat Bu Ayu. Mari. CGP bergerak, tergerak menggerakkan. Yes. Oke, dah ya, saya jadi observer. Pak Dul ditanya. Pak Dul Pak Dul udah. udah sholat ya.